Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar akidah akhlak dengan materi akhlak terpuji. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, Ibu adalah nama Ibu Aki Surantini dari jurusan PGMI dengan NIM 211040808053. Di sini kita akan belajar akhlak terpuji. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan diawali adapun materi pembahasan pada pagi hari ini, pertama ada cara berterima kasih, yang kedua ada rendah hati, yang ketiga ada adab bersin, yang keempat ada adab menguap. Kita masuk pada pembelajaran pertama. Tahukah kalian bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Ada yang tahu nggak nih anak-anak? Cara berterima kasih. Berterima kasih adalah mensyukuri nikmat Allah, berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah. Berterima kasih karena sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua pemberiannya. Orang yang berterima kasih berarti orang yang bersyukur. Adapun cara berterima kasih kepada Allah dilakukan dengan yang pertama, mengucapkan kalimat tahmid, yaitu berupa alhamdulillah. Yang kedua ada mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Dan ketiga, menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang baik. Yang keempat adalah berbagi kebahagiaan dengan sesama. Tadi kan cara-cara berterima kasih udah paham belum anak-anak? Yang pertama kan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terus selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga perlu berterima kasih nih kepada orang tua dan guru kita. Mereka sangat berjasa dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita berterima kasih kepada mereka? Yaitu dengan menghormati, menyayangi, dan mendoakan mereka. Yang kedua ada rendah hati. Fatimah, ini sebagai contoh ya anak-anak. Fatimah anak orang kaya, rumahnya megah dan mobilnya bagus. Walaupun demikian, ia selalu berangkat ke madrasah dengan mengendarai sepeda seperti teman-temannya. Ia berteman dengan siapapun tanpa memandang kaya dan miskin. Nah, menurut teman-teman sekalian, bagaimana sikap Fatimah? Apakah sikap Fatimah ini termasuk dari perilaku rendah hati? Jawabannya adalah Fatimah telah menunjukkan sikap yang baik dan terpuji. Sikap Fatimah termasuk salah satu sikap rendah hati. Sikap rendah hati dalam ajaran agama Islam disebut tawadhu. Paham gak nih anak-anak? Jadi kita walaupun kaya, jangan pernah menyombongkan diri atas kekayaan yang berlimpah di sekitar kita. Jadi kita itu harus mempunyai sifat tawadhu atau rendah hati. Sikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, tidak membanggakan diri. Yang kedua ada tidak meremehkan orang lain. Yang ketiga tidak suka pamer. Yang keempat mau menghormati orang lain. Yang kelima mau mendengarkan nasihat orang lain. Nomor 6 melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Udah pada diterapin belum nih sama anak-anak tentang sikap rendah hati tadi? Insya Allah sudah ya. Ibu yakin kalian sudah. Terus yang ketiga ada adab bersin. Setiap hari kalian melakukan banyak kegiatan sebagai seorang muslim. Kalian harus melakukan kegiatan tersebut sesuai ajaran Islam.
Jika seseorang menjalankan ajaran Islam dengan benar, maka hidupnya akan selamat dan aman. Islam mengajarkan adab bersin atau cara bersin yang baik, yang tidak akan mengganggu orang, bahkan memberikan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Adab bersin menurut ajaran Islam. Adab bagi orang yang bersin. Ketika kalian bersin, usahakan dengan suara yang tidak keras, memalingkan muka ke arah kiri sambil menutup mulut dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi kalau kita ngerasa pingin bersin, ada baiknya kita memalingkan wajah ke kiri, terus dengan suara yang tidak keras, diusahakan suara dengan tidak keras. Terus membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ada bagi orang yang mendengarkan bersin. Terus begitu pula kalian yang mendengarkan bersin temanmu, dianjurkan mendoakan dengan mengucapkan Yarhamukallah, yang artinya semoga Allah tetap menyayangimu. Terus ketika yang bersin mendengar doa di atas, maka hendaklah yang mencoba mendoa dengan mengucapkan Yahdikumullah, artinya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Islam mengajarkan akhlak mulia, yaitu saling mendoakan kebaikan dengan sesama. Jadi kalau misalkan ada temennya yang bersin nih, kan temannya udah ngucapin Alhamdulillah, terus misalkan kita yang dengar, berarti kita mendoakan teman kita itu dengan bacaan Yarhamukallah. Terus teman kita yang bersin tadi ada baiknya mengucapkan doa Yahdikumullah. Paham kan teman-teman? Paham insyaallah. Terus adab menguap. Menguap adalah suatu perilaku otomatis tidak dilakukan dengan sengaja yang mencakup proses terbukanya mulut, menarik napas panjang, dan mengisi udara ke dalam paru-paru. Menguap biasanya terjadi saat kita mengantuk, capek, atau bahkan kekenyangan. Ternyata menguap termasuk salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menguap merupakan upaya setan untuk mengganggu manusia yang akan beribadah. Karena itu kita harus berusaha semampu kita menahan diri agar tidak menguap. Kalau terpaksa kita tidak mampu menahan diri dari menguap, maka Islam mengajarkan adab bagi seorang muslim di saat menguap. Bosan ya sama pembelajarannya? Oke, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Sebelumnya anak-anak udah pernah dengar belum nih tepuk semangat? Pasti udah dong. Ibu contohin dulu ya, tepuk semangat tuh kayak gini. Tepuk semangat. 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 Oke, kita coba ya bersama-sama. Tuaga. Tepuk semangat. 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 Semangat kan kalian? Semangat dong. Oke, kita lanjutkan pada pembelajaran hari ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, bersin itu dari Allah dan menguap itu dari setan. Jika salah seorang kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya. Dan jika ia katakan maka setan tertawa di dalam perutnya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Hadis riwayat Bukhari. Jika seseorang menguap, perlu memperhatikan adab berikut. Yang pertama, menahan mulut sebisa mungkin agar tidak terbuka. Yang kedua, menutup mulut dengan punggung tangan kiri. Yang ketiga, tidak mengeluarkan suara hah atau sejenisnya. Pasti teman-teman sering kan menguap terus yang kayak ada nggak nih teman-teman yang sering menguap terus kayak dibuat-buat gitu suaranya, kayak
Wah, apa gimana tuh? Jadi mulai sekarang kalau menguap itu diusahakan tutup mulut, terus jangan ada suaranya ya teman-teman. Baik, nah, pembelajaran kita udah selesai nih. Gimana pembelajarannya teman-teman? Semoga bisa materinya bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dipraktekkan dengan baik. Cukup sekian. Kalau ada kurang dan lebihnya, ibu mohon maaf karena ibu juga masih tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.